Cerita cerdas ceria. Si lebah kecil Bella, walaupun kecil, tapi pintar. Di suatu pagi yang sunyi dan cerah, sarang tempat tinggal Bella si lebah kecil tiba-tiba menghadapi masalah besar. Loli melesat masuk ke dalam sarang. Dengan napas terengah-engah, dia tergesa-gesa pulang untuk memberitahu apa yang sudah dia lihat. Ada beruang yang mau datang. Besar, ganas, dia ingin mengambil madu kita. Semua lebah mulai panik. Semuanya tahu, tidak ada hal yang baik dari beruang. Mereka akan mencuri madu dan merusak sarang. Para lebah dewasa mengungsikan lebah-lebah kecil agar mereka tidak takut dan berbaris untuk mempertahankan sarang. Beruang itu, yang ternyata hanya anak beruang, sudah menyelinap di atas sarang lebah, siap mencuri madu. Hentikan, para lebah berteriak. Jangan sentuh sarang kami akan mati tanpa madu. Dan tanpa kami, semua tanaman dan bunga juga akan mati. Aku ingin madu. Aku tidak peduli tanaman dan bunga. Beruang menggerutu. Aku tidak akan merusak sarang kalian. Bagikan saja madunya denganku. Tidak ada pilihan bagi para lebah, kecuali memberikan setengah persediaan madu mereka ke anak beruang yang rakus itu. Dengan bahagia dan puas, si beruang pun beranjak pergi. Para lebah dewasa mengadakan pertemuan untuk membahas cara mengatasi masalah ini. Mereka berbincang-bincang lama dan akhirnya mengambil keputusan. Kita harus membangun sarang baru yang jauh dari beruang, kata kakek lebah. Tidak ada jalan keluar lain. Kita akan mengumumkannya besok pagi. Bella menguping percakapan mereka dan hatinya pun terasa pilu. Bagaimana caranya kami pindah ke sarang lain? Ini satu-satunya rumah yang pernah ku kenal. Malam itu, Bella tidak bisa tidur. Lalu dia memutuskan untuk keluar rumah. Dia terbang menuju tepi hutan untuk berpamitan. Lusa kami tidak akan lagi berada di sini, pikirnya, dengan berlinang air mata. Tiba-tiba, Bella mendengar makhluk yang memaksa masuk ke semak-semak. Dia bersembunyi di belakang bunga, dan tak lama kemudian, dia pun melihat seekor beruang. Dia tidak sebesar yang mereka katakan, pikir Bella, sambil mengawasi beruang di bawah sinar rembulan. Sebenarnya, dia agak kecil. Si beruang menggapai semak raspberry dan mulai menyantap buah beri yang ada. Oh, dia pasti sangat menyukai buah beri, ucap Bella dalam hati. Tunggu, itu dia, lebah kecil itu punya ide. Keesokan paginya, semua lebah berkumpul di ruangan besar. Kakek lebah muncul untuk mengumumkan kepindahan ke tempat lain. Tetapi Bella malah maju dan minta izin untuk berbicara. Apa ini makhluk kecil yang menghalangi? Tanya lebah terbesar bernama Jabrik dengan marah. Kamu tidak lihat? Ini pembahasan masalah besar. Bella tersinggung, sebab dia justru tidak dianggap seekor lebah gara-gara usianya. Tetapi kakek lebah menenangkan Jabrik. Ayo kita dengarkan dia. Kadang-kadang kepala yang kecil menghasilkan ide yang besar. Bicaralah Bella, tapi singkat saja. Bella menjadi bersemangat dan menyampaikan rencananya kepada semua yang hadir. Para lebah dewasa memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, apa salahnya dicoba? Beberapa jam kemudian, segalanya sudah siap di semak raspberry. Bayangkan saja, ketika beruang kembali untuk menikmati raspberry, tiba-tiba semua buah beri terlepas dari semak, berterbangan di udara, menjauh dari si beruang. Beruang pun putus asa. Dia tidak pernah menyangka akan diperdaya oleh buah beri favoritnya. Raspberry terbang sambil bernyanyi. Lebah membantu kami tumbuh, tapi kamu malah menyerang mereka. Tanpa lebah, tidak ada raspberry untukmu. Kamu pasti sudah bisa menebak, mereka bukan buah beri asli, tapi para lebah yang berdandan seperti raspberry. Tapi jangan beritahu si beruang ya. Sang beruang mundur. Apa maksud kalian? Tidak ada raspberry untukku. Dia lebih menyukai raspberry daripada madu. Oke.
Aku tidak akan mengganggu lebah. Kembalilah. Bagaimana aku bisa memakan kalian kalau kalian berterbangan begini? Beruang putus asa. Begitulah caranya. Para raspberry tertawa sambil bersembunyi di balik semak-semak. Para lebah melepaskan kostum mereka, lalu menumpuk buah beri di rumput dan kembali bersembunyi. Anak beruang itu menghampiri buah-buah beri dengan hati-hati, sambil memastikan buah-buah itu tidak akan terbang lagi. Kemudian melahapnya sampai habis. Sejak hari itu, si anak beruang tidak pernah mengganggu sarang lebah lagi, berkat seekor lebah yang kecil tetapi sangat cerdas. Tamat.